2 Korintus pasal 11. Paulus dan Rasul palsu. Aku berharap kamu bersabar dengan aku, termasuk ketika aku sedikit bodoh. Dan memang kamu sudah bersabar denganku. Aku merasa cemburu dengan kecemburuan yang datang dari Allah. Aku telah berjanji untuk menikahkan kamu dengan satu suami, yaitu Kristus, dan menyerahkanmu sebagai perawan suci kepadanya. Tetapi aku takut kalau pikiranmu dijauhkan dari kesetiaan yang benar dan murni kepada Kristus, sama seperti Hawa yang ditipu oleh si ular yang licik. Karena kamu begitu sabar jika ada orang yang datang dan memberitakan Yesus yang berbeda dengan yang kami beritakan kepadamu. Juga, kalau kamu menerima roh yang berbeda dari yang pernah kamu terima sebelumnya, atau menerima kabar baik yang berbeda dari yang pernah kamu terima sebelumnya, kamu cukup sabar. Menurutku, aku tidak menganggap diriku lebih rendah daripada rasul-rasul yang luar biasa itu. Meskipun aku bukan orang yang pintar berkata-kata, tetapi aku memiliki pengetahuan. Kami sudah memperlihatkannya kepadamu dengan jelas dalam segala hal dan dalam berbagai cara. Apakah aku bersalah jika aku merendahkan diri supaya kamu ditinggikan, sehingga aku dapat memberitakan kabar baik Allah kepadamu? Aku telah menerima persembahan uang dari jemaat-jemaat lain supaya aku dapat melayani kamu. Ketika aku bersamamu dan mengalami kekurangan, aku tidak pernah membebani siapapun. Karena ketika saudara-saudara dari wilayah Makedonia datang, mereka mencukupi semua kebutuhanku. Aku terus menjaga diriku dengan berbagai cara agar aku tidak menjadi beban bagi kamu. Dengan kebenaran Kristus yang ada dalam diriku, aku berani berkata, tidak ada seorang pun di wilayah Akaya yang dapat membuatku berhenti berbangga tentang hal itu. Mengapa? Apakah karena aku tidak mengasihimu? Allah tahu bagaimana aku sangat mengasihimu. Dan aku akan terus melakukan apa yang sedang kulakukan sekarang, karena aku mau menghentikan orang-orang yang mencari kesempatan untuk berbangga bahwa pekerjaan mereka sama seperti pekerjaan kami. Orang-orang seperti itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja yang menipu, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak mengejutkan kami, karena setan pun menyamar seperti malaikat terang. Jadi tidak perlu heran kalau ada hamba-hamba setan juga menyamar sebagai hamba-hamba kebenaran. Mereka akan berakhir dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Paulus menceritakan penderitaannya. Sekali lagi aku katakan, jangan ada orang yang menganggap aku ini bodoh. Tetapi jika memang ada yang menganggap begitu, terimalah aku sebagai orang bodoh supaya aku dapat sedikit berbangga. Apa yang aku katakan dengan keyakinan yang sombong ini, tidak aku katakan dengan otoritas Tuhan, tetapi dari diriku sebagai orang yang bodoh. Karena banyak orang membanggakan diri dengan cara duniawi, maka aku pun juga begitu. Kamu bisa menghadapi orang-orang bodoh karena kamu adalah orang-orang yang bijaksana. Kamu bisa tahan dengan orang yang memperbudak kamu, memeras kamu, memanfaatkan kamu, menyombongkan diri atas kamu, atau menampar wajahmu. Aku malu, tetapi aku harus mengakui bahwa kami terlalu lemah untuk hal-hal seperti itu. Tetapi kalau ada orang lain yang berani membanggakan sesuatu, aku juga berani membanggakan diriku, tetapi aku mengatakannya sebagai orang bodoh. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga. Apakah mereka orang Israel sejati? Aku juga. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga. Apakah mereka pelayan-pelayan Kristus? Aku berbicara seperti orang yang tidak waras. Ya, bahkan aku lebih dari sekadar pelayan Kristus. Aku bekerja lebih keras
lebih sering dipenjara, lebih banyak mendapat cambukan, dan sering hampir mati. 5 kali aku menerima hukuman cambuk dari orang-orang Yahudi. Sekali dihukum cambuk, aku menerima 40 kurang 1 kali cambukan. 3 kali aku dipukuli dengan rotan, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali aku berada di kapal yang hancur di laut dengan 1 malam dan 1 hari terapung-apung di tengah laut. Dalam perjalanan-perjalanan yang sering kulakukan, aku mengalami bahaya di sungai, bahaya dirampok, bahaya dari bangsaku sendiri, tetapi juga dari orang-orang bukan Yahudi. Aku mengalami bahaya ketika ada di kota, di padang belantara, di laut, dan juga di tengah-tengah orang-orang yang menipu sebagai saudara seiman. Aku sudah bekerja keras dan bersusah payah dengan seringkali tidak tidur, dengan kelaparan dan kehausan, bahkan sering tidak membawa makanan, dengan kedinginan dan tanpa pakaian. Selain hal-hal itu, setiap hari aku selalu mendapat tekanan kekhawatiran untuk semua jemaat Tuhan. Aku menjadi lemah ketika melihat ada yang lemah. Aku menjadi hancur karena sedih ketika melihat orang yang jatuh dalam dosa. Jika aku harus berbangga, aku akan berbangga atas hal-hal yang menunjukkan kelemahanku. Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus yang harus dipuji untuk selama-lamanya. Aku tahu aku tidak sedang berbohong. Ketika aku ada di kota Damaskus, gubernur yang diangkat Raja Aretas menempatkan tentara-tentara di sekeliling kota untuk menangkap aku. Tetapi aku dimasukkan ke dalam sebuah keranjang, dan melalui sebuah jendela di tembok kota, aku diturunkan sehingga aku terlepas dari tangan gubernur itu.